Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua mau news update sekaligus ngobrol ringan soal konferensi pers ya yang berlangsung tadi sore waktu sini, waktu Belanda dan juga waktu Inggris, terkait pertandingan Piala FA Manchester United menghadapi Middlesbrough ya. Press konferensinya Ralf Rangnick. Gua mau translate seperti biasa dan juga ngobrol sedikit ya, langsung aja. Ada pertanyaan pertama ini soal bagaimana keadaan minggu ini, apakah cukup terganggu, karena kan memang ada banyak ya, paling tidak kasus soal masalah Mason Greenwood ini kan menyita perhatian ya dari banyak pihak ke Manchester United. Ditanyakan tentang ya apakah bagaimana keadaan tim, kurang lebih demikian. Rangnick mengatakan kita memiliki minggu normal yang sangat bagus, terutama dengan latihan ya. Kita punya 5 sesi latihan termasuk dengan hari ini. Tentu saja ada topik ya tentang tim, tapi ya mereka juga manusia dan Mason adalah bagian dari grup ini sebelum break ya. Jadi ada break. Rangnick juga menambahkan minggu ini adalah minggu yang bagus untuk latihan. Kita bisa latihan di dalam kondisi yang normal dan kita sangat menantikan pertandingan besok. Lalu ditanyakan juga soal masalah Jesse Lingard ya. Rangnick menjawab 3 minggu lalu Jesse tidak ingin meninggalkan tim. Lalu dia berubah pikiran. Saya memiliki perbincangan dengan dia 10 hari yang lalu dan saya bisa sangat mengerti kenapa dia sangat ingin pergi untuk mendapatkan game time atau waktu bermain untuk masa depannya dia dan untuk Piala Dunia. Dan saya memberitahu dia kalau dia bisa menemukan sebuah klub dan klub yang bisa memberikan solusi dengan klub kita, artinya dengan Manchester United, saya akan membiarkan dia pergi. Tapi dengan keadaan yang terus berkembang, keadaan ini juga berganti ya. Kita tidak punya persetujuan ini dengan klub manapun. Jadi kita harus membuat keputusan terakhir dan board management juga demikian ya, artinya harus membuat keputusan dan kita akhirnya memutuskan untuk meng-keep Jesse Lingard sampai dengan akhir musim. Jadi kurang lebih ceritanya menurut Rangnick ini demikian ya, kenapa Jesse Lingard ini tidak meninggalkan Manchester United di bulan Januari kemarin. Lalu ditanyakan juga apakah faktor dari Greenwood inilah yang mengakibatkan Manchester United menahan Jesse Lingard. Dijawab oleh Ralf Rangnick, iya betul, tapi klub juga memberitahu saya, board management juga memberitahu saya kalau mereka tidak bisa menemukan kesepakatan dengan klub yang tertarik untuk mendatangkan Jesse Lingard. Dengan jendela transfer yang berakhir hari Senin malam, board management menginformasikan ke saya mereka lebih ingin supaya Jesse Lingard ini stay, artinya tetap tinggal di Manchester United karena tidak bisa menemukan deal ya dengan klub lain. Jadi saya mengerti dan saya menerimanya. Ini adalah dua hal. Kita memang punya masalah dengan Mason Greenwood dan memiliki tanpa seorang pemain untuk saat ini yang tidak bermain selama berminggu-minggu dan klub tidak bisa menemukan persetujuan kesepakatan dengan klub lain. Jadi kalau gua rangkum kurang lebih kenapa kok Manchester United ini memutuskan untuk tidak melepas Jesse Lingard. Kalau menurut Ralf Rangnick alasannya dua, memang betul. Satu, karena Greenwood. Nomor dua, karena itu tadi memang tidak bisa menemukan klub ya, yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano kan West Ham dan juga Newcastle. Mereka tidak bisa memenuhi syarat yang diajukan oleh Manchester United untuk bisa meminjam Jesse Lingard. Jadi ya
tidak terjadi ya. Akhirnya Jesse Lingard tetap di Manchester United. Ditanyakan juga soal kedalaman squad ya, atau ukuran squad atau tim. Dijawab oleh Rangnick. Seperti yang saya katakan sebelumnya, grup ini atau tim ini itu sedikit lebih besar. Kita punya terlalu banyak pemain yang tidak bisa bermain secara reguler ya. Inilah kenapa saya senang dengan klub ini, artinya dengan keadaan ini sekarang ini ya. Untuk Donny, Anthony dan juga Ahmad, mereka ini layak untuk mendapatkan waktu bermain, dan saya I wish them all the best. Saya mengucapkan semoga yang terbaik untuk mereka. Ahmad sudah bermain dan mencetak gol pertama di pertandingan pertamanya. Dan saya sangat yakin Donny van de Beek maksudnya, dan Anthony Martial akan baik-baik saja di Sevilla dan juga Everton. Dan saya sangat berharap mereka akan kembali. Lalu ditanyakan soal kabar tim dan juga kabar yang terbaru tentang cedera ya. Dikabarkan Rangnick menjawab ini, iya, Paul Pogba akan jadi bagian dari grup, dan dia bahkan akan sangat mungkin bisa berada di starting 11. Edinson Cavani akan kembali di weekend. Dia sudah menghubungi saya di weekend dan minta untuk punya 2 hari lagi di rumah. Artinya liburan ya, 2 hari liburan di rumah atau cuti lah katakanlah. Saya tahu dia tidak bisa ada di starting 11 dengan jet lag, karena kan dia terbang dari Amerika Selatan ini kan, dari Uruguay ke Eropa ke UK, jaraknya cukup jauh dan pastinya ada jet lag. Jadi menurut Ralf Rangnick itu juga tidak akan bisa juga dia tampil di starting 11. Victor Lindelof ini sakit sepanjang minggu dan tidak latihan. Dan ini juga berlaku bagi Jesse Lingard maksudnya ya. Dia meminta kalau kita bisa memberikan 2 hari libur untuk mencerahkan pikirannya. Mungkin kemarin ini kejadian di bursa transfer ini sangat intens mungkin bagi seorang Jesse Lingard. Lalu dia meminta tambahan 2 hari lagi untuk ya ini tadi ya, bisa kembali lagi nanti ke latihan dengan fresh. Rangnick menambahkan dia akan kembali latihan di hari Senin bersama dengan squad yang lainnya ya. Eric Bailly kembali kemarin dan dia punya masalah dengan ankle-nya dan dia tidak akan jadi bagian dari tim. Artinya untuk besok melawan Middlesbrough ya, atau nanti. Luke Shaw akan bermain karena Alex Telles bermain 90 menit untuk Brazil. Nah, kalau ini berarti sesuai dengan yang gue perkirakan. Alex Telles, ya benar, Alex Telles tidak akan bermain, tapi Luke Shaw yang akan bermain ya, seperti yang gue bikin di preview. Ditanyakan soal masalah Pochettino ya, hubungannya dengan Pochettino atau sesuatu yang berhubungan dengan Pochettino. Dijawab oleh Ralf Rangnick ini, saya tidak tahu. Fokus saya sekarang ini dengan latihan ya, dengan squad sekarang atau grup sekarang ini, kita punya pertandingan di 3 kompetisi yang berbeda. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan tadi. Fokus saya ini tentang 2 pertandingan ke depan selama minggu-minggu depan dan juga bulan-bulan depan, dan berharap supaya kita bisa lebih sukses. Jadi ditanyakan soal masalah kan karena ada kabar ini kan, Pochettino ini dikabarkan jadi calon kuat untuk menjadi manajer selanjutnya di Manchester United. Bagaimana ini? Tadi ditanyakan seperti itu ke Rangnick, dan Rangnick menjawab ya dia fokus ke tim ya, jadi dia tidak tahu menahu tentang hal itu. Ditanyakan ini oleh Andy Mitten kalau tidak salah, ini gue ingat pertanyaannya adalah apa sih yang diinginkan oleh Ralf Rangnick dari fullbacks atau wingbacks-nya ya. Dijawab oleh Rangnick, mereka harus bisa keduanya. Mereka harus bisa menjadi defenders ya, atau pemain bertahan,
Dan di waktu yang bersamaan mereka harus bisa memberikan input ketika kita memegang possession. Artinya ketika kita menyerang ya, mereka juga harus bisa turut serta dalam hal tersebut. Jadi ingin pemain wingback ini bukan cuma hanya bertahan tapi juga turut serta ketika kita menyerang atau memegang bola possession ya. Mereka harus bisa menjadi fullback yang ofensif, offensive defender. Dan saya pikir di 2 pertandingan terakhir, di minggu-minggu terakhir, kita sudah lebih baik ya di area tersebut. Ini akan juga penting posisinya untuk pertandingan besok karena Middlesbrough akan bermain dengan 5 pemain belakang dan mereka memiliki wingbacks yang sangat ofensif. Ini akan sangat penting untuk bermain secara taktik di level yang tinggi. Tentang fullback kita, seperti yang saya bilang, saya sangat senang dengan perkembangan di pemain-pemain tersebut yang telah mereka lakukan. Ini yang ingin saya lihat, offensive fullback bermain seperti wingers dan di waktu yang bersamaan menjadi defenders yang modern, memenangkan one-on-one duel dan berganti sisi dari satu sisi ke sisi yang lain ketika kita memegang possession, kurang lebih demikian. Jadi kalau gue simpulkan yang diharapkan oleh Ralf Rangnick ini adalah keseimbangan ya di fullbacks ini atau back kanan back kiri. Tidak hanya sebagai pemain bertahan ya, tapi juga mampu memberikan input ya atau berperan juga ketika tim ini melakukan serangan. Dan menurut gua dengan amatiran kalau melihat kondisi saat ini tentunya keempat pemain ya, Diogo Dalot, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Alex Telles masih memiliki kekurangan di beberapa sisi karena Rangnick juga mengharapkan wingbacks ini juga bisa menang ketika melakukan duel one on one. Nah, ini juga tambahan ya dari Rangnick. Gue pikir ini lebih ke sisi defenders. Tapi yang jelas dari 4 pemain tadi yang gue bilang keempat-empatnya belum sempurna sih ya. Satu yang lain ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau langsung kita bilang atau gue bilang ya, Aaron Wan-Bissaka bagus defendingnya tapi menyerangnya tidak bagus. Diogo Dalot sebaliknya. Alex Telles pun demikian, lebih bagus ketika menyerang tapi ketika bertahan agak sedikit kurang. Luke Shaw penampilannya kalau dilihat dari musim lalu sebenarnya dia punya kemampuan 2 hal tersebut dengan baik. Masalahnya adalah sampai dengan tengah musim ini dia masih belum bisa konsisten ini bermain paling tidak seperti musim lalu. Maksud gua kadang dia bisa main bagus tapi dia lagi sering bermain untuk dia masih sering bermain buruk ya untuk musim ini, paling tidak tengah musim ini. Jadi menurut gue ya ini yang harus diperbaiki. Tapi yang jelas dari apa yang Ralf Rangnick katakan ini, gue jadi mengerti apa yang diharapkan oleh Rangnick ini dari keempat pemain ini. Dan ya mudah-mudahan mereka bisa berkembang lagi, lebih bagus lagi pastinya ya. Kurang lebih demikian ini konferensi pers dari Ralf Rangnick pertandingan Manchester United menghadapi Middlesbrough. Kalau gua tambahkan ya informasi ini berjadi dari yang tadi dikatakan oleh Rangnick, Luke Shaw bermain, ada kemungkinan Paul Pogba juga bermain, Edison Cavani tidak akan bermain, Alex Telles pun juga demikian, Victor Lindelof juga demikian, Eric Bailly juga demikian. Jadi nampaknya lini belakang ini Harry Maguire dan Rafael Varane yang tersedia plus juga Phil Jones pastinya ya. Sekian, bagaimana tanggapan teman-teman tentang konferensi pers tadi? Kira-kira formasi apa yang akan digunakan? Apakah Paul Pogba akan langsung starting 11 atau pakai pemain lain dulu? Mengingat Fred juga kan ya kembali juga kan dari Brazil kemarin, dia ada di bench ya, tidak bermain ketika menghadapi Paraguay kalau tidak salah. Jadi ya yang jelas kedalaman skuad ini sudah kehilangan 4 pemain ya kan, 1 kena kasus, 3 peminjaman, ternyata harus banyak lagi kan yang dihadapi hal-hal seperti ini. Jadi karena itulah kenapa gue selalu mengatakan kedalaman skuad itu sangat penting. Kedalaman skuad itu sangat penting karena ya hal-hal seperti ini bukan hanya soal masalah pemain cedera, pemain sakit, tapi ketika dia barusan kembali dari
tugas bersama tim nasionalnya masing-masing, ataupun ada gangguan seperti Jesse Lingard yang butuh waktu liburan lebih panjang lagi, dan tentunya ini tidak bisa ditolak oleh sang manajer ya, karena dia mengatakan dia tidak siap ya kan, dan juga hal lain-lain. Jadi menurut gua ya inilah keadaan Manchester United yang tentunya akan membumbui persiapan tim menghadapi Middlesbrough. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan juga subscribe dan juga sholat. Kalau ada yang ingin disampaikan, ingin dikomentari, ingin dikritik juga boleh ya. Drop di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.